Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Bariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul suku Sasambo. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yakni asal-usul suku Sasak. Secara etimologi, nama Sasak pertama kali disebutkan dalam prasasti Pujongan, yaitu sebuah prasasti yang ditemukan di Kabupaten Tabanan, Bali, yang diperkirakan berasal dari abad ke-11. Asal nama Sasak kemungkinan berasal dari kata saksak yang artinya sampan. Dalam kitab Negara Kertagama, kata Sasak disebut menjadi satu dengan Pulau Lombok, yakni Lombok, Sasak, Mirah, Adi. Yang kedua yakni asal-usul suku Sumbawa. Suku Sumbawa atau biasa disebut Tau Samawa adalah orang asli penduduk dari Pulau Sumbawa. Secara etimologi, Tau Samawa berasal dari kata Tau yang berarti orang, tanah yang berarti tanah, dan Samawa yang berarti berbagai penjuru. Banyak pendapat yang menyebutkan asal mula suku asli dari Tau Samawa atau suku Sumbawa berasal dari Goa, Makassar yang dibuang oleh kerajaan Goa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kesamaan tradisi, budaya, dan adat istiadat, serta senjata tradisional, pakaian adat, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga yakni asal-usul suku Mbojo. Suku Bima atau biasa disebut dengan Mbojo merupakan etnis yang mendiami Kabupaten Bima. Suku ini dikabarkan telah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Menurut sebuah legenda, kata Bima berasal dari nama raja pertama suku tersebut, yakni Sang Bima. Nama Bima sebenarnya merupakan sebutan dalam bahasa Indonesia, sedangkan masyarakat Bima sendiri menyebutnya dengan kata Mbojo. Dalam suku Bima terdiri dari dua suku, yakni suku Donggo dan suku Mbojo. Namun suku Donggo dianggap sebagai orang pertama yang telah mendiami wilayah Bima. Saya akan mempresentasikan letak geografis suku Samawa. Letak geografis suku Sasak. Secara geografis, Lombok terletak antara 155 sampai 199 derajat bujur timur dan 8 derajat sampai 9 derajat lintang selatan. Suku bangsa Sasak bermukim di Pulau Lombok, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Letak geografis Pulau Sumbawa. Pulau Sumbawa berada pada posisi 166 derajat 22 derajat bujur timur dan 8 sampai 9 derajat 7 lintang selatan, serta memiliki luas wilayah 6,643,98 km persegi. Letak geografis suku Pojo. Secara geografis, Kota Bima terletak di bagian timur Pulau Sumbawa pada posisi 118 derajat 41 derajat sampai 118 derajat 42 derajat bujur timur dan 8 derajat 20 derajat sampai 8 derajat 30 derajat lintang selatan. Kota Bima sendiri mempunyai luas wilayah sebesar 22,25 km persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai watak dari kebudayaan Sasambo. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai watak dari suku Sasak. Nah, suku Sasak adalah salah satu suku yang mendiami Pulau Lombok. Suku Sasak dikenal sebagai masyarakat yang ramah, rendah hati, dan hangat akan nilai kekeluargaan yang kuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai watak dari suku Sumbawa. Nah, suku Sumbawa dikenal sebagai masyarakat yang tangguh, gigih, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai watak dari suku Mbojo. Nah, suku Mbojo itu dikenal sebagai masyarakat yang memiliki keberanian yang kuat, keteguhan, dan memiliki semangat kebersamaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas unsur-unsur kebudayaan yang ada di suku Sasak. Adapun unsur-unsur kebudayaan yang ada di suku Sasak yaitu Perisian, Nyongkolan, Aji Kerama, kemudian Bau Nyale, Rabu Buntung, dan adapun kesenian lainnya yaitu Gendang Beli. Yang pertama di sini ada Perisian. Perisian ini adalah kesenian bertarung yang sudah ada sejak zaman kerajaan di Lombok. Awalnya adalah semacam latihan pedang dan perisai sebelum berangkat ke medan pertempuran.
Pada perkembangannya hingga kini senjata yang dipakai berupa sebilah rotan, sedangkan perisai atau ende terbuat dari kulit lembu atau kerbau. Yang selanjutnya yaitu merari. Merari adalah bahasa Sasak yang artinya menikah. Di daerah Lombok sendiri, upacara pernikahan dilakukan dengan cara yang unik, yaitu pertama mempelai perempuan akan diculik oleh si mempelai laki-laki dan dibawa ke rumahnya, di mana hal ini sebelumnya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu dengan orang tua mempelai perempuan. Selanjutnya materi terkait budaya Samawa, di mana budaya Samawa memiliki beberapa budaya. Yang pertama Karaci. Karaci merupakan seni pertarungan yang melibatkan dua orang lelaki yang saling pukul untuk menentukan siapa yang pantas menjadi juara di daerahnya. Pada awalnya, tradisi ini hanya sebagai hiburan bagi para raja di Sumbawa. Seiring dengan berjalannya waktu, tradisi ini dipertunjukkan sebagai tontonan bagi masyarakat luas sekaligus ajang unjuk gigi bagi para petarung. Kemudian ada tari Pasaji. Tarian ini memiliki makna tentang proses persiapan hingga mengantarkan makanan kepada Sultan Sumbawa. Selanjutnya budaya Embojo, di mana budaya Embojo ada 3 budaya. Yang pertama Rimpu. Rimpu adalah memakai sarung dengan melingkarkan pada kepala, di mana yang terlihat hanya wajah pemakainya. Umumnya kaum perempuan memakai rimpu untuk menutup auratnya, sebagaimana ajaran Islam mengajarkan bahwa setiap kaum perempuan yang sudah akhir balik harus menutup auratnya di hadapan orang yang bukan muhrimnya. Yang kedua ampafare. Ampafare diambil dari 2 kata, yaitu ampa yang berarti mengangkat dan fare yang berarti padi. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi menyimpan hasil panen padi ke lumbung yang disebut masyarakat suku Bima dengan umalenge. Hasil tani yang sudah dipanen dinaikkan secara bersama-sama ke dalam umalenge dan disimpan sebagai cadangan makanan. Dan yang terakhir, tembe enggoli, salah satu hasil kain tenun tradisional khas dari Bima. Bagi masyarakat Bima, sarung tenun tembe enggoli ini adalah warisan budaya yang harus dijaga hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pola pikir yang ada pada suku Sasambo. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pola pikir yang ada pada suku Sasak. Suku Sasak sendiri memiliki pola pikir yang dipengaruhi oleh budaya, agama, tradisi dari sekitar lingkungan mereka. Adapun beberapa ciri pola pikir suku Sasak meliputi yang pertama tentang kebersamaan. Suku Sasak cenderung menekankan pentingnya kebersamaan dan solidaritas antar anggota komunitas dan gotong royong sangat dihargai. Yang kedua kepercayaan. Adapun tradisi dan kepercayaan lokal seperti agama Islam dan kepercayaan animisme masih sangat kental dalam pola pikir suku Sasak. Hal ini tercermin dalam praktik keagamaan dan upacara adat. Yang ketiga, hormat kepada otoritas. Suku Sasak pada umumnya menghormati otoritas, termasuk para tetua adat atau tokoh masyarakat. Kemudian keseimbangan alam. Mereka seringkali memiliki tradisi dan kepercayaan terkait dengan menjaga alam dan sumber daya alam. Kemudian selanjutnya tentang kehidupan sederhana. Suku Sasak masih mencerminkan nilai-nilai sederhana dari kehidupan yang dekat dengan alam. Selanjutnya ada suku Samawa. Adapun beberapa pola pikir yang mungkin dimiliki oleh suku Samawa atau Samawa, termasuk yang pertama tentang kebersamaan dan solidaritas. Kebersamaan dan solidaritas bagi suku Samawa yaitu tentang mementingkan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka sering berbagi dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Yang kedua tentang kehormatan dan etika. Mereka sangat memperhatikan adat istiadat dan tata krama dalam berinteraksi antar sesama suku Samawa. Kemudian yang ketiga tentang keterkaitan dengan alam. Karena sebagian besar suku Samawa hidup di lingkungan agraris dan pesisir, mereka memiliki hubungan yang erat dengan alam dan sumber daya alamnya. Pola pikir ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang diwarnai oleh kegiatan pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Kemudian yang keempat tentang keagamaan. Nilai keagamaan sering mengatur perilaku dan keputusan mereka dalam berkehidupan sehari-hari.
pola pikir suku Bojo. Suku Bojo merupakan kelompok etnis yang tinggal juga di Pulau Sumbawa, berdekatan dengan suku Samawa. Selain itu, adapun pola pikir yang dipegang oleh suku Bojo antaranya yang pertama, keragaman budaya. Suku Bojo dikenal karena keragaman budaya mereka yang kaya, termasuk dalam hal seni, baik itu seni tari, musik, dan tradisi adat istiadat. Yang kedua, tentang sistem kepercayaan tradisional. Suku Bojo umumnya memegang teguh sistem kepercayaan tradisional yang melibatkan kepercayaan kepada leluhur, roh alam, dan praktik-praktik keagamaan lokal. Yang ketiga, tentang keterikatan dengan alam. Pola pikir suku Bojo seringkali mencerminkan keterikatan yang kuat dengan alam dan lingkungan sekitar, dengan menghormati serta menjaga keseimbangan alam dan kehidupan sehari-hari. Kemudian, kehidupan komunal. Tradisi suku Bojo juga menekankan pentingnya kehidupan komunal dan solidaritas antar anggota komunitas. Kemudian, tentang ketegasan dalam kode etik. Kode etik yang ketat dan nilai-nilai kehormatan yang sangat dijunjung tinggi mencerminkan nilai-nilai kesetiaan, keberanian, dan integritas dalam budaya suku Bojo.